setia. Di dalam penderitaan yang sedang kita hadapi, justru di tempat itulah kita semakin berharap bergantung kepada Tuhan. Susah jika kita sedang ada di dalam sukacita, jika kita sedang ada di dalam kegembiraan, bahkan dengar baik, kita tidak lagi mengalami kekhawatiran, kita tidak lagi mengalami kesukaran, bahkan tipu daya kekayaan membius kita. Sulit untuk bisa datang kepada Tuhan. Mas perak datang sama kita katakan ke Tuhan, bersyukur ya, bukan bersyukur untuk Tuhannya, bersyukur untuk mas peraknya ya Tuhan. Dapat suami handsome, dapat istri beautiful, ya kita katakan Tuhan bersyukur ya, karena dia ganteng. Dia habis bulan, bersyukur ya atas pemeliharanmu. Kenapa? Karena uang gaji bulanan datang. Ya gak salah untuk bersyukur tentang itu semua. Tetapi kita harus punya hati yang murni, yang senantiasa hanya terfokus kepada Tuhan. Jika bukan karena Tuhan, gaji bulanan gak datang. Sekalipun gaji bulanan gak datang, aku percaya Engkau Tuhanlah yang memelihara hidupku. Karena aku hidup bukan karena berdasarkan gaji bulanan, aku hidup karena Tuhan. Boleh sih ingetin sebelahnya, udah ngerti sekarang. Haleluya. Amin. Saudara yang sekasih dan dikasih Tuhan, seringkali di tengah pergumulan, di tengah penderitaan, saudara, di mana kita tidak lagi mempunyai solusi dan jalan keluar untuk mengatasinya, di titik itulah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dia memanifestasikan, dia mengaktifkan Roh Kudusnya yang sudah ada di dalam setiap orang percaya, untuk mengingatkan, menginsialkan, menyadarkan bahwa di tengah permasalahan yang sedemikian besar, di tengah kegelapan dan sedemikian pekatnya kegelapan itu, masih ada satu pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan dia akan memberikan kepada kita satu kebutuhan yang mendesak, satu kebutuhan yang mendesak, yaitu hanya kepada Dialah yang sanggup mampu memberikan pertolongan. Dan kita mulai mengabaikan imajinasi, pemikiran untuk bisa dapat pertolongan dari manusia. Kita mengabaikan, menganggap seperti kain kotor semua kekayaan yang kita dahulu berpikir sanggup mampu memberikan pertolongan kepada kita. Tetapi Roh Kudus memberikan satu kebutuhan yang mendesak untuk senantiasa hanya datang kepada Dia. Ke Singapura melayani sana sedih. Anak kecil lucu-lucu, gendut-gendut, botak-botak semuanya. Sejumlahnya kenapa pada botak begini? Habis kemo. Anak-anak kecil lucu-lucu. Bersyukur dia punya anak tuh yang kedua. Waktu ulang tahun berapa kemarin? Ulang tahun ke-5 tahun. Tapi nggak rayain ulang tahun karena jatuhnya hari Minggu. Dan bulan Agustus biasanya libur. Jadi dia jarang gitu kalau ulang tahun dirayain di sekolahan. Biasanya kalau dia ulang tahun papanya pas ada pelayanan terus dia ikut. Kali itu yang terjadi, anak saya ulang tahun ke-5, dia berdoa buat anak-anak teman-teman yang lain, yang botak-botak itu. Tuhan Yesus, saya katakan Tuhan, terima kasih. Belum lagi sakit-sakit yang lain, aneh-aneh yang tidak tertemukan di Indonesia, di Singapura ketemu tuh jenis penyakit. Haleluya. Makanya sering orang lagi sakit di Jakarta ke Singapura, mau tahu penyakit mati dia pulang. Haleluya. Makanya kalau sakit seperti itu jangan cepat-cepat dulu ke Singapura, cepat-cepat dulu dong kontak surga. Haleluya. Amin.
Kenapa nggak cepat-cepat kontak surga? Ayo cepat ke Singapura, sewa jet pribadi. Cila. Sewa jet pribadi. Tapi suruh masukin kantong kolektor, walala, tepat di tebit, dia minta ampun Yesus, haleluya. Untuk bantu pelayanan misi, ya ilah. Untuk biayai pelayanan hamba Tuhan, ya ilah. Persepuluhan, ya ilah. Tapi untuk menyewa jet pribadi, tidak sedikit, saudara, banyak. Bahkan sampai di ruang terminal terakhir, yaitu ICC. Mana yang mau naik jet pribadi ke sini? Dia bilang, Pak, ntar harta saya begitu banyak, saya berikan aja dia untuk pekerjaan Tuhan. Yang penting Tuhan sungguhin saya. Udah begitu masih mau nongkok aja sama Tuhan. Haleluya. Saya ngerti nih ya, ilah tuh hidup nyogok terus sama Tuhan masih pengen nyogok. Jangan hidup dengan sogok dan disogok ya. Amin. Gua udah sekarat masih pengen nyogok Tuhan, kelewatan. Saya cuma katakan, Pak, Tuhan gak perlu disogok dengan harta Bapak. Sekarang Tuhan cuma perlu dilunakkan dengan hatimu yang mau datang kepada Dia dengan sungguh hati, saudara. Ada masanya harta gak bisa tolong kita. Ada masanya sekalipun kita punya harta, harta itu gak mampu menyelesaikan masalah. Sakit kalau Tuhan bilang gak sembuh, siapa yang bisa nyembuhi? Tapi sesakit apapun, saudara, dokter boleh bilang gak sembuh, tetapi jika Tuhan sembuhin, pasti sembuh. Haleluya. Amin. Nah, oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dan dikasih, penderitaan yang menjadi ringan karena Tuhan yang menyatakan diri dalam hidup kita, yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan kebutuhan yang mendesak untuk kita datang meminta tolong kepadanya. Wah. Dan di titik itulah, dengar baik, maka Tuhan menyatakan dirinya secara pribadi di dalam kehidupan kita. Dan setelah Tuhan menyatakan dirinya secara pribadi dalam hidup kita, maka lihat, penderitaan ringan yang kita hadapi, yang kita alami, justru itu menjadi kendaraan bagi kita untuk kita senantiasa bisa semakin erat dan melekat kepada Tuhan. Dan jika Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, dengar baik, maka lihat, apa yang Dia telah mulai di dalam hidup kita, Dia sanggup mampu menyelesaikannya, sehingga Dia akan memberikan keberhasilan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin. Apa keberhasilan dalam hidup kita yang Tuhan kerjakan? Keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, yaitu tiada lagi lain, kita akan sukses mempunyai sesuatu kehidupan yang kekal. Ini hendaklah yang menjadi motivasi di dalam hidup kita. Hidup kekal bersama dengan Tuhan, itulah kesuksesan yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kita dengan memberikan Yesus, agar di dalam Yesus menjadi berguna bagi setiap kita. Di dalam Tuhan jangan pernah lagi mengalami ketakutan. Haleluya. Apa sih yang paling saudara takuti? Yaitu kematian. Kita gak usah takut mati, tapi jangan cari mati, karena saya jamin ntar pasti mati sendiri. Tenang aja. Haleluya. Amin. Tetapi kematian bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita, karena kita menyembah bukan kepada Allah dan Tuhan yang mati. Kita menyembah kepada Allah dan Tuhan yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati. Berarti kebergunaan dan kesuksesan yang Allah kerjakan, yang Dia berikan kepada kita dengan baik, kehidupan kekal.
bersama-sama dengan Dia, itulah kesuksesan kita. Berapa lama hidup kita? Kekal. Nggak ada titiknya. Tidak ada titiknya. Kematian secara jasmani kita akan mengalami pribadi lepas pribadi. Tetapi setelah kematian jasmani kita, rohani kita, roh yang memberi hidup di dalam hidup kita ini tidak akan lagi mengalami kematian. Dia akan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga ada istilah orang Kristen nggak ada matinya. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat dia. Amin. Kehidupan kekal yang Allah kerjakan di dalam hidup kita, Dia telah sukses mengerjakannya, dan sekarang tinggal bagian kita. Kalau 4 ayat 5 dia berkata, hendaklah kita mempunyai hikmat di dalam menghidupkan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Hikmat sanggup mampu membedakan bukan cuma antara yang tidak baik dengan baik. Karena hikmat tidak membuat manusia menjadi orang baik. Karena orang tidak perlu hikmat untuk bisa mengetahui bahwa mereka orang baik. Kita semua adalah orang baik. Orang di luar sana, tukang parkir, bahkan pencuri, pencopet, bahkan para bromocora, mereka tahu bahwa mereka adalah orang baik. Nyuri barang, bagi 2, adil baginya. Baik gak menurut mereka? Baik. Tetapi untuk bisa menjadi orang benar, itu Anda perlu hikmat. Dan hikmat itulah yang mengerjakan saudara bisa memahami dari baik menjadi benar. Dan dengan hikmat itu maka Anda sanggup menjalani kehidupan bukan cuma sekedar menjadi orang baik. Karena orang baik belum tentu benar. Tetapi orang benar, jika Anda menghidupkannya dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, maka dia Anda orang yang berhikmat, Anda orang benar, dan pasti Anda orang baik. Haleluya. Jangan suka senang dikatakan baik terus ya. Oh dia baik, oh dia baik. Apalagi kita bikin diri kita, oh sayanya mah baik. Jangan izinkan engkau memuji dirimu sendiri. Biarlah orang yang tidak engkau kenal, merekalah yang memuji engkau. Dan pujian itu bukan karena engkau orang baik, karena basi deh banyak benar orang baik. Tapi pujian itu hendaklah orang berkata, sungguh dia itu adalah orang benar. Dan jangan takut sebagai orang benar. Mazmur 5 ayat 3, Tuhanlah yang memberkati orang benar, dan anugerahnya akan memagari saudara dan saya seperti perisai. Ada rasa aman Anda hidup sebagai orang benar. Haleluya. Jika harta benda, semua prosperity yang Anda miliki, jika Anda mendapatkan dari hasil sebuah kebenaran, boboknya juga endless. Tapi kalau dari yang gak benar, dengar klakson aja bangun darah Yesus. Haleluya. Amin. Dengar kucing tikus begaduh, kita deg-degan. Halo. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dan dikasih, ayat terakhir Efesus 5 ayat 16, coba lihat. Dan apa katanya? Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari sudah jahat. Jangan jadikanlah hari yang jahat menjadi kita orang jahat. Ayo, gunakan waktu yang ada. Semakin dekat dengan Tuhan, jangan lari dari penderitaan yang memang ada. Tapi dengan penderitaan itu kita semakin datang dan dekat kepada Tuhan, dan penderitaan itu akan menjadi ringan. Dan apa yang iblis rancangkan
yaitu kutuk diubah menjadi berkat buat saudara. Haleluya. Dan sekarang mari sukses mah menjadi bagian kita. Jangan takut, Tuhan pasti mengangkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Haleluya. Amin. Tetapi yang paling penting, apakah kesuksesan yang kita raih, yang kita miliki, yang menjadi cita-cita kita, apakah itu berguna buat orang-orang yang ada di sekeliling kita? Haleluya. Amin. Dan jika itu terjadi, maka lihat, satu orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. Visi gereja ini digenapi, saudara menjadi keluarga yang berkemenangan di dalam Yesus Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Dia.